Baru mulai nih. Ya. Baik teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 yang nonton. Baik teman-teman, mungkin ini salah satu hal yang baru ya teman-teman. Ya, hal yang baru buat saya juga mungkin teman-teman ya. Mungkin teman-teman yang sudah senior mungkin sudah pernah mendengar ya salam cakrawala. Apa itu? Komunitas cakrawala. Maaf ya, komunitas cakrawala. Kira-kira ya yang dulunya pernah ada dan bisa dibilang hari ini perdana ya dihidupkan kembali ya. Mungkin perdananya hari ini ya, penayangan yang hari ini, mungkin apa sih alasannya gitu diadakannya cakrawala kembali gitu? Ya bisa dibilang kita mengharapkan ya teman-teman, apalagi kita sebagai guru, sebagai pendidik, kita mengenai literasi ya teman-teman. Kita akui bahwasanya di Indonesia ini minat baca itu kurang sekali teman-teman ya, kurang sekali. Nah oleh karena itu kita sebisa mungkin kita berusaha untuk meningkatkan minat baca kita gitu ya. Tapi selain sudah membaca, kira-kiranya masih kurang afdol gitu teman-teman kalau hanya disimpan sendiri ilmunya. Nah maka bisa kita sharingkan teman-teman, kita berbagi ilmu. Nah salah satunya yaitu komunitas cakrawala ini adalah wadah untuk teman-teman semua, tepatnya di komunitas Salam Bogor ini untuk saling berbagi ilmu teman-teman. Ya bisa beberapa orang yang terbiasa membaca buku ya teman-teman. Nah bisa kita sharingkan bersama-sama gitu ya, berbagai macam ilmu ya tentunya ya, bisa dari tentang sains, tentang pendidikan, tentang agama dan lain sebagainya teman-teman. Yang pasti ya mungkin teman-teman juga pasti yang lain juga banyak bacaan yang teman-teman sudah baca ya. Nah alhamdulillah kali ini untuk memulainya insya Allah kita akan bedah buku ya, yaitu buku tentang sekularisme Lugueen. Wah apa ini ya? Nah bukunya seperti ini teman-teman ya. Nah, bukunya cukup jadul ya teman-teman, tapi insya Allah ilmunya tidak jadul ya teman-teman ya. Ilmunya pasti relevan di zaman sekarang ini. Nah, insya Allah akan dijelaskan ya dengan tuntas ya, oleh pemateri yang jauh-jauh dari Tanah Baru ya teman-teman, yaitu oleh Muhammad Dinar ya, oleh Muhammad sudah ada ya, sudah ada teman-teman. Ya, mungkin biar meningkat waktu kita mulai saja teman-teman. Assalamualaikum Mbak Dinar. Salam. Fasilitasi yang di rumah. Apa ini? Kita langsung mulai aja kali ya. Iya, udah lewat ya waktu. Udah lewat, tapi nggak apa-apa, kita insya Allah streaming juga di YouTube. Jadi rekaman kita nggak cuma buat yang offline ya, buat teman-teman yang offline. Terima kasih banyak. Konten juga yang mungkin nggak sempat nonton hari ini kita save ya, bisa untuk, ya. Kemudian nanti ya bisa ditonton ya mungkin di hari ini, tapi di lain hari kalau lagi senang. Tapi kalau ikut live-nya juga silahkan, itu insya Allah menambah keberkahan kita. Nah teman-teman, mungkin saya suatu moderator ingin memandu acara ini ya teman-teman. Jadi mungkin saya ingin bertanya kepada Pak Dinar, kenapa sih untuk perdana ini Pak Dinar buku ini gitu? Harus ya. Harus ya. Oh harus ya. Ya. Satu, cari bacaan yang ringan. Jadi sebenarnya ini kan buku itu secara jenis banyak ya. Ada yang tinggi banget, ada yang sedang, ada yang berat banget. Ya, ini termasuk buku yang sedang, jadi ringan buat dibahas. Kemudian sesuai dengan perkembangan zaman atau situasi saat ini, kayaknya match juga gitu ya, dengan apa yang terjadi pada kehidupan kita sehari-hari. Jadi akan dibahas lah di sini gitu. Karena kalau bukunya tentang kiat-kiat, ya maka saya harus menjalani kiatnya dulu, kemudian saya ceritakan, dan itu kan butuh effort 2 kali atau lebih gitu ya. Tapi kalau ini kan kita bisa menceritakan yang lainnya gitu tentang sekuler tadi. Jadi kalau bukunya sekuler, nggak harus sekuler dulu berarti ya? Nggak mesti. Oke Mbak Dinar, silakan lah. Kita udah sabarnya untuk mendengarkan dari pemaparan Dinar ya. Oke, terima kasih Pak Agil. Kedengeran ya, Bu Nova, Bu Dutin?
Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di komunitas Cakrawala. Ini buku yang pertama akan kita bahas. Insya Allah setiap hari Selasa akan kita bedah buku. Ya, kebayangkan kalau 1 bulan ada 4, seminggu ada 50, teman-teman semakin banyaklah kapasitasnya. Ya, sesuai dengan jargonnya Salam Bogor. Di di nilai learning, berkomitmen untuk terus belajar dan meningkatkan kapasitas diri. Oke. Tentang ini buku lama teman-teman, tapi insya Allah ilmunya tidak lama dan tidak usang, meskipun bukunya sudah usang ya. Ini keluaran tahun 2012 ya, sama dengan komunitas Cakrawala gitu ya, Oktober 2012. Pas banget. Masa sih? Iya. Ya, komunitas Cakrawala kan dulunya memang dibentuk bulan Oktober 2012. Ini juga sama, ternyata bukunya seumuran 2 tahun lebih ya. Karena saya sendiri belum sempat beli buku baru gitu ya. Ada buku baru cuma beberapa, cuman belum sempat dibaca. Jadi ya nggak apa-apa, kita ulas yang lama dulu. Ini untuk pengarangnya ada Ustadz Akmal Syafril yang sebagaimana kita ketahui, ia juga membuat buku lainnya seperti ini, Islam Liberal 101. Kemudian ada John Drew Ginting ya, penulis aktif juga di media sosial gitu ya. Kemudian ada yang ketiga, ini Abdurrahman Abu Aisyah. Buku ini menceritakan tentang sekuler ya. Sebelum kita lanjut tentang sekuler, mungkin Bu Sutin tahu apa itu sekuler? ya. Sifat yang seperti apa sih sekuler itu? Memisahkan diri. Betul, memisahkan ya. Sekuler itu memang memisahkan antara, terutama di sini ya, antara kegiatan peribadatan agama dengan kehidupan dunia sehari-hari. Ya, apakah Islam mengajarkan kita untuk sekuler? Kan tentu saja tidak. Islam itu kafah, Islam itu sempurna, Islam itu menyeluruh. Jadi kalau kita termasuk orang yang sekuler, ya wanti-wanti ya, semoga kita dijauhkan gitu ya. Setelah kita mengetahui apa itu sekuler, bagaimana ciri-cirinya, harapannya kita bisa mengantisipasi untuk diri kita sendiri, minimal jauh dari kata sekuler itu sendiri ya. Kita mulai dari sejarahnya nih. Jadi sekuler itu berasal dari kata Latin secularism yang artinya kekinian ya. Sekularisme adalah sifatnya, sementara orang yang melakukan adalah sekuler ya. Ini terjadi pada abad 16 dulu. Jadi pada abad 16 Islam itu kan berjaya, sementara Eropa itu justru terpuruk. Jadi sempat ada ungkapan the golden age for Islamic ya, for Islam, but the dark age for Europe. Jadi Islam itu jaya, tapi sementara masa Eropa itu suram. Ya, kenapa suram? Karena ternyata gereja itu mengakomodir semua pemerintahan kedaulatan. Jadi sulit gitu ya, di buku ini diceritakan. Jadi sulit orang itu berkembang ketika ada ilmu pengetahuan sama gereja dibantah. Ya, maka terjadilah pembaharuan. Pembaharuan di sini adalah ada 2 korbannya sih dari pembaharuan ini ya. Mungkin kita pernah mengenal sosok bernama Copernicus sama Galileo dan Galilei. Mereka membuat inovasi gitu ya dari bidang astronomi yang akhirnya dibantah sama gereja bahwasanya tidak seperti itu loh ya. Kebetulan waktu itu Copernicus itu bilang bumi itu mengelilingi matahari ya, tapi kata gereja kamu salah. Ya, salahnya 2 tokoh ini adalah kesalahan itu berupa hukuman. Hukumannya adalah 1 diasingkan, yang kedua dihukum mati. Ya, kemudian dilanjutkan lagi, akhirnya ada mulai ke abad 17 gitu ya, mereka memutuskan untuk mematikan Tuhan. Ya, nauzubillah min dzalik. Mematikan Tuhan di sini artinya bersifatlah mereka sekuler, yang mana kebutuhan gereja, yang mana kebutuhan sehari-hari. Jadi ada mulai itu 2 ya. 2 pemisahan ini, mulailah orang-orang sekuler datang. Nah, terus di kehidupan kita sehari-hari sekuler itu contohnya boleh deh Bu Nova, contoh orang sekuler zaman sekarang seperti apa Bu Nova? Contohnya, aduh kenapa ditanya mendadak? Contohnya ya udah sholat mah sholat aja, nggak usah mikirin politik gitu. Sekarang tuh kayak gitu. Nah, itu bisa. politik. Lagi. Apalagi, udah cukup. Bu Widya, contoh orang sekuler zaman sekarang tuh seperti apa sih Bu? Bu Widya kan ya? Iya, Bu Widya. Yang seperti apa? Yang memisahkan kali ya, memisahkan
antara ya pokoknya misalkan antara agama ya udah kamu agama aja, aku kehidupan ya tuh kayak gini gitu. Oke, ya intinya seperti itu ya, menempatkan Tuhan hanya pada musola atau masjid, dan itu sangat-sangat sempit sekali dangkal pemikirannya ya. Kehidupan kita sehari-hari mungkin sering ngelihat ada teteh-teteh terutama ahwat gitu ya, masuk ke masjid, masuk ke surau gitu ya dengan pakaian yang muslimah, keluar-keluar pakai rok ini lagi gitu. Kemudian di bulan Ramadan nih, musim-musimnya selebritis gitu ya, kita tidak menyebutkan siapanya, tapi ada edisi Ramadannya gitu, pakai kerudung, pakai apa, cuman ketika selesai Ramadan, Lebaran selesai, dibuka lagi, ya itu kan sesuatu yang ya sebenarnya tidak boleh ya dalam Islam ya, cuman itulah trennya zaman sekarang. Tapi ya seperti itu apakah boleh? Ya, sesuatu itu mungkin mereka akan mendalih. Kamu kenapa sih pakai rok mini misalkan untuk perempuan, untuk akhwat-akhwat, kan memang trennya gini di mall itu nih rok ini paling mahal loh, bisa jadi seperti itu ya. Tapi kalau kita lihat dia mungkin duduknya akan kerepotan, malah akan memancing banyak orang gitu ya, suka kepada orang tersebut bukan karena sifatnya tapi karena kemolekan tubuhnya, dan itu sangat jauh gitu ya dari kata Islam itu sendiri. Nah, orang-orang bilang ya kenapa sih pakai rok mini, karena itu modern. Oke, sebenarnya arti modern itu apa sih? Modern itu apa sih kalau kita kaji? Kalau dikaji, modern itu apa aja? Ini dan ini. So, modern itu harus seperti apa sih? kalau modern yang aku tahu tuh kayak harus kekinian gitu. Harus kekinian. Up to date. Up to date-nya. Oke, up to date. Apalagi? Apa itu antitesis sama tradisional? Antitesis dari tradisional. Waduh. Kalau yang nggak tradisional pasti modern. Kalau modern pasti nggak tradisional. Mungkin kan bisa jadi proses masa kini lah. Proses masa kini. Nah, ternyata yang disebut modern dengan kata masa kini itu sedikit rancu, ya. Ternyata dari hasil penelitian kata modern itu terdiri menjadi 4, ya. Modern itu sesuatu yang dibuat lebih baik, banyak bisanya, banyak unggulannya, user friendly, sama tahan lama. Ya, itu yang disebut modern. Bukan hanya sebatas modern itu zaman sekarang, ya. Dikembangkan lagi. Jadi modern itu terdiri 4, lebih baik, banyak bisanya, user friendly, dan tahan lama. Contoh kita lihat radio. Radio apakah termasuk yang kekinian modern gitu ya tadi, atau yang sudah usang? Untuk saat ini usang. udah bisa dibilang usang sih. Bisa dibilang usang. Tapi aku masih Kecuali suka orang dengar tua. radio. Tapi aku orang tua dong. Karena nggak tergantikan aja gitu. Seru aja denger radio. Nah, ternyata dan setelah dikaji lagi, radio itu sistem penggunaan UHF-nya, FM dan AM-nya itu modern. Karena sampai kapanpun ya dia lebih baik dari sebelumnya. Dari sebelum ada radio, dengan adanya radio ya kita dapat informasi hanya dengan mendengarkan. Kemudian banyak bisanya, ya banyak, bahkan sekolah alam pun pernah bikin channelnya ya, radio ya. Padana. Radio Salam. Aku dulu sering request lagu loh. Meskipun radio salam udah nggak ada, cuma setidaknya dulu pernah kita buat. Kemudian ada user friendly. Radio itu mudah, cuman di on akan keluar gelombang suaranya dari les mana kah, dari mega suara segala macam. Kemudian dia tahan lama, ya dipastikan sampai hari kiamat dia tetap ada. Maka radio itu maka sistem gelombang UHF, pemancaran sinyal dan informasi itu masuk ke dalam modern. Nah, yang usang adalah casingnya. Setuju nggak? Ya, radio zaman dulu yang gede sampai jadi kecil, sampai ada di desk-nya mobil, sampai ada di handphone. Nah, itu adalah covernya. Jadi sebenarnya si radio ini sendiri modern, cuman covernya bisa jadi usang. Nah, itu tentang radio. Nah, terus bagaimana dengan Islam? Apakah Islam sesuatu agama yang modern? Kita cek. Lebih baik nggak? Lebih baik, karena memang penyempurnaan dari agama sebelumnya, ya. Kitab sucinya pun penyempurnaan dari Taurat, Zabur, dan Injil. Kemudian apakah dia banyak bisanya? Al-Quran itu, Islam itu Mencakup semuanya sih. mencakup semua ya, mulai dari kamar mandi, mulai dari kita bangun tidur sampai mau tidur, sampai ke ranah politik. Ya, Islam membahas itu semua. Kemudian apakah Islam user friendly?
mudah digunakan. Ya, sekalipun kita dalam perjalanan, kita bisa sholat yang namanya dijama atau dipotong. Kalau kita lagi sakit, kita nggak bisa bangun, sholat sambil kedip pun bisa. Kemudian apakah dia tahan lama? Ya, Islam tahan lama. Dipastikan sampai hari kiamat pun, ya Islam yang menjanjikan sebuah kebaikan. Itu ya. Sama teman-teman dengan hal-hal yang lain yang menurut kita mungkin tidak modern atau modern, bisa jadi itu adalah pernyataan kita yang memang kurang pemahamannya tentang modern tadi. Contoh lain adalah di zaman sekarang kita ini cenderung percaya pada obat-obatan. Setuju nggak? Tapi nyatanya justru obat-obat herbal yang kita sebut modern, yang kita sebut kuno itu malah modern, lebih modern dibandingkan obat-obat modern zaman sekarang. Ya, contoh madu atau habatus sauda gitu ya. Ketika kita minum obat aspirin yang buat sakit kepala doang, habatus sauda bisa buat menyembuhkan semua. Berarti kan banyak bisanya, lebih baik, mudah digunakan, hanya tinggal diminum dan dia tahan lama. Ya, itu. Jadi sesuatu jangan sampai kita lihat, oh ini mah kuno, ini mah tradisional, ini mah modern. Ya, sebelum kita memastikan 4 hal tadi. Ya. Sebenarnya banyak teman-teman kalau kita bahas tentang buku ini, mungkin singkatnya adalah poin-poin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terakhir, kok bisa sih kalau Islam itu katanya modern, kok bisa sih sekarang Islam malah mengalami kemunduran gitu ya? Kok kita tidak melihat Islam yang maju, Islam yang berjaya seperti zaman dulu ya? Kenapa sih? Ada yang tahu nggak sih? Bisa ada yang mau menyampaikan nggak alasannya kenapa Islam yang sekarang tidak semaju zaman dulu? Oke nih, saya moderator dia ingin memberikan Nah, yang saya baca gitu ya, beberapa ungkapan para ulama, hal yang mengejutkan itu bahwasanya ketika Eropa itu menjelang zaman pencerahan, yaitu merebaknya sekularisme, maka mereka menjadi bangsa yang malah menjadi maju, bahkan saking majunya mereka muncullah untuk menguasai, maka timbullah imperialisme, kita sampai dijajah oleh VOC, bahkan hampir seluruh belahan bumi pun di dunia ini pasti dijajah oleh Eropa. Nah, tapi di saat yang sama umat Islam itu malah terpuruk, bahkan malah tergiur dengan sekularisme bangsa Barat. Nah, yang menganggap sekularisme itu candu membuat peradaban itu tidak maju. Ya memang kita akui, bangsa Barat pun sudah mengakui bahwasanya di abad pertengahan mereka itu ya kemunduran akibat dominasi dari gereja. Nah, tapi umat Islam sendiri malah hilang jati dirinya. Nah, semenjak bahkan beberapa faktor menyalahkan kalau kemunduran Islam itu karena filsafat diharamkan, ilmu pengetahuan tidak berjalan lagi karena itu, lalu kehancuran oleh bangsa Mongol. Nah, dari bangsa Mongol ini tahun 1258 umat Islam jadi semakin mundur. Nah, akhirnya ilmu pengetahuan tidak berjalan lagi, akhirnya Eropa sudah maju, kita mulai tertinggal dan akhirnya malah ikut-ikutan dengan mereka. Kita tuh harus modern seperti Eropa baru kita akan berjaya lagi umat Islam. Itu dengan sekularisme. Padahal sekuler dan Islam itu satu hal yang bertolak belakang bagaikan minyak dan air. Mungkin bukan minyak dan air lagi ya, langit dan bumi mungkin. Ya seperti itu. Nah, mungkin ini sih Pak Dinar, kira-kira yang terjadi sekularisme yang terlihat banget di kehidupan kita itu apa aja sih kira-kira? Contoh sekuler dalam kehidupan sehari-hari. Nah. Kalau kita di lingkungan sekolah alam, alhamdulillah gitu ya, nuansanya Islami dan terjaga insya Allah ya ke arah sana. Cuman mungkin di luar kita, insya Allah ya. Tapi insya Allah, tapi di luar kita ya, teman-teman semua hadirin semua gitu ya. Bisa jadi di tetangga kita itu anak-anak remajanya ketika gairah kedewasaannya muncul, timbullah kata pacaran. Ya itu pacaran itu mungkin sekuler yang paling sering kita jumpai gitu ya. Pertanyaannya, pacaran itu boleh nggak sih? Gak ada buku kayaknya. Nah, ada buku ya. Cuma setidaknya di sini pun dibahas ya tentang pacaran, karena memang pacaran masuk ke dunia sekuler di buku ini. Pacaran itu kan
sesuatu yang memang diharamkan karena mendekati jinah, bahkan banyak sekali jinahnya gitu ya. Di pacaran itu katanya sih dengan pacaran kita bisa mengenal pasangan kita yang nantinya bisa mengawetkan hubungan ketika nikah, katanya begitu ya. Kata-kata banyak testimoni orang yang berpacaran, yang kata aku lagi. Saya udah pernah nih. Ya, tapi nyatanya setelah dikaji lagi di buku ini, pacaran itu justru 8 dari 10 orang, 80% ya, banyak orang yang stres, bunuh diri, bahkan kehilangan keperawanan segala macam, penyakit seksual dan segala macam ya. Nauzubillah. Jadi lebih banyak kemudaratannya gitu dibandingkan kebaikannya katanya ya di pacaran itu. Maka andai misal orang-orang mengatakan, ih tenang, kalau saya pacarannya jaga jarak kok, kalau saya pacarannya hanya untuk pandemi. Ya, karena saya pacarannya misalkan menjaga apa namanya, cuman dipastikan nikah kok nanti, ya tetap nggak boleh ya, karena memang hukum itu harusnya bersifat umum dan universal. Masa iya sih hukum begini, apa namanya, janganlah kamu pacaran kecuali kamu bisa menjaga diri sampai ke jenjang pernikahan, kan tidak seperti itu hukum itu. Tenang, saya bisa, ya, hukum itu tidak seperti itu ya. Hukum itu kalau memang tidak, kalau memang jangan, kalau memang hindarkan, kalau memang iya. Ya itu ya contoh terkecilnya gitu tentang pacaran. Mungkin ini ya, karena merebaknya pacaran karena ini betul sih dari sekularisme kalau menurut pemikiran saya, karena kan sekularisme memisahkan agama dalam politik, dan akibatnya malah bukan hanya politik tapi dalam kehidupan sehari pun dipisah. Bisa jadi ya udah, gua tetap sholat, gua tetap bergaul, pacaran cuma ya gua sendiri, jangan ngatur-ngatur. Nah, ada seperti itu, saya pernah dengar ya, seperti itu. Jadi orang ya udahlah, pacaran itu kan urusan gua sendiri aja gitu, nggak ngerugiin orang kok, gitu kan salah satu buah dari sekularisme juga kan ya. Ya, jadi apa namanya, ya di sini disebutin dibahas tentang pacaran, tentang bagaimana cara kita bergaul, bagaimana cara kita banyak orang gitu ya yang di sini diceritakan orang-orang yang percaya sama apa, ramalan zodiak ya, yang ternyata setelah dikaji lagi ramalan zodiak itu ternyata hanya karangan ya seorang penulis gitu ya, nggak jauh dari bukan apa penentuan nasib kita, karena memang dulu zaman sekali ketika seperti zodiak, ketika weton apa segala macam ya. Dan sebagai akhir kalam dari buku ini, karena memang bukunya tipis, teman-teman yang mau minjem, yang mau baca silahkan. Bukunya bagus teman-teman, ini bukunya ringan, kemudian pembahasannya menyeluruh gitu ya, dengan menggunakan bahasa-bahasa yang memang semi baku. Oke, di sini dijelaskan juga ya, Islam itu ilmunya kafah. Kalau teman-teman mencari ilmu tentang manusia, ada di surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Kalau teman-teman mau cari tentang tanaman, bagaimana Allah meniupkan angin untuk perkawinannya tanaman sehingga menghasilkan buah untuk kita konsumsi, ada di Al-An'am ayat 97. Terkait bulan dan bumi yang menjadikan apa namanya petunjuk arah bagi pengembara dan juga nelayan, ada di surat Quran Yunus ayat 5. Sebegitu luar biasanya gitu ya, andai kita bisa membaca, bisa ikro, bisa mengkaji gitu ya, wahyu pertama, akan banyak sekali sesuatu yang tidak kita ketahui menjadi tahu ya. Dan terakhir, kenapa tadi Islam zaman sekarang tidak maju? Ingatlah zaman dulu Islam pernah maju loh ya. Di filsafat kita mengenal tokoh Al-Farazi, kemudian di dunia matematika kita mengenal tokoh dulu nomor satu Al-Khwarizmi, terus di kedokteran Ibnu Sina dan lainnya sebagainya ya. Islam dulu sempat tumbang memang dikarenakan ada namanya Spanish Inquisition, jadi di mana Andalusia sama Granada ya, kota-kota besar Islam di Spanyol itu diakuisisi oleh Katolik, buku-bukunya dibakar, kemudian diakuisisi. Jadi banyak memang penemuan Eropa yang sebenarnya literasi awalnya adalah literasi orang Islam ya. Dan ingat, terkait sekuler itu sendiri, ibadah di Islam ada dua, ada ibadah ritual, ada ibadah keseluruhan. Kita kerja di sini, kita kumpul begini pun termasuk ibadah. Jangan sampai kita memisahkan Allah hanya ada di tempat ibadah. Jangan sampai ya, nauzubillah min dzalik. Kita kumpul begini, yang seorang guru mengajar itu pun ibadah, seorang siswa belajar itu pun ibadah. Ya, Allah ada di mana-mana, dan dari saya cukup. Terima kasih. Baik teman-teman, mungkin
langsung ke sesi diskusi atau Boleh. penanya yang ada di channel mungkin ada pertanyaan belum ya? Atau mungkin satu dua orang yang nanya dari offline. Cara nanyanya kayak kelihatan kitanya gimana? Ada di chat. Chat. Ya teman-teman, nah ini kan setiap minggu sekali ya setiap hari Selasa. Ya teman-teman juga ada yang secara online atau offline, yang online juga boleh untuk bertanya ya teman-teman ya. Ya terkait pembahasan kita ini hari ini tentang sekuler. Mungkin karena tidak ada yang bertanya, belum ada yang bertanya secara online, mungkin secara offline nih ada Mbah Ado dan ibu-ibu dan Pak ini. Wah ini. Pak ini. Apa siapa? Apa buka? Bapak, Apa aduh, benerin Ponil? Aduh, A saya B C emang D seperti E itu. F G. Nah, Fulan, Bapak Fulan. pasan. Oke, boleh siapa? Iya, iya. Boleh silakan. Boleh kita diskusikan ya. Ojo. Sama. Kayaknya Pak Ado dari tadi mau nanya nih. Mungkin kita klarifikasikan kali ya sekolah tersebut dengan pendidikan ya, kita sebagai pendidik. Apakah ada benih-benih dari sekuler Benih-benih gitu ya? sekularisme di sekolah. Enggak media. Dia bukan. Atau ada temuan teman-teman di sekolah tentang sekularisme, kasusnya Nah, bagaimana? kira-kira pilar akhlak di sekolah itu bisakah mengkantor sekularisme itu tidak masuk ya? Jadi apakah bisa seperti itu mungkin ya? Hanya kusutin tuh. Ya, betul. Yang jawab kusutin. Di pembicaranya Pak. Aku pindahin kameranya ya. Aku penasaran judul bukunya aja sih. Itu kan 2012 ya. Tapi dia subhanallah banget ya sudah membahas sekularisme. Udah lama. Maksudnya sudah lama banget gitu. Padahal kan mungkin banyak terjadinya itu kan mungkin baru sekarang ini membludak kejadian-kejadian yang aneh-aneh intinya Sekarang ya. makin parah. Mungkin kita bilang sekuler gitu. Mungkin memang penulisnya sudah visioner atau dia malah sudah melihat kondisi kehidupan yang begitu sebelum mungkin kita gitu. Kayaknya kalau aku sih pernah mengalami sih zaman sekuler itu. Maksudnya kalau di IPB kan banyak ya. Kita itu ibaratnya dari orang yang tadi berrok mini sampai bercadar yang tidak kelihatan pun gitu. Misalnya dari sisi pakaian gitu. Pergaulannya kan juga sama. Kalau di ini juga begitu. Dari ibaratnya kamu yang menjaga banget sampai yang aneh-aneh gitu juga ada. Justru ketika di sekolah alam itu malah merasa seperti di sebuah Dilindungi ya. di sebuah kaca gitu, bahwa kita itu hidup kayaknya kok enak banget gitu, tapi begitu keluar itu baru kita itu melihat hal-hal yang dalam tanda kutip mungkin sekulerisme, walaupun mungkin di sini juga ada, tetapi karena kebanyakan orang-orangnya itu sudah Islami, jadi sedikit banyak keikut gitu. Apakah entah karena memang ya malu lah gitu, masa lingkungan begitu kita mau begini gitu, atau dengan sendirinya itu sadar gitu ternyata orang yang Islami kayak gitu juga hidupnya nikmat-nikmat aja ya gitu, nggak ada yang misalnya susu apa gimana gitu. Nah justru kalau di sekolah alam, kalau aku lihatnya malah begitu, jadi mungkin tidak banyak contoh untuk sekulerisme. Gitu. Iya, jadi kalau di luar baru benar tadi kata Pak Dira, mungkin di tetangga baru melihat gitu, entah kita nggak apalah gitu. Sekarang aja saya nih, misalnya ya mungkin dikategorikan sudah bunda-bunda ya, kalau nggak mama ya bunda-bunda. Ketika looknya begini itu, misalnya pergi kemana aja, kadang ya ke mall atau kemana itu, misalnya kita mau belanja, itu kadang-kadang sudah hal yang aneh seperti, maksudnya kadang-kadang tuh sudah begini amat ya tampilannya gitu, padahal kita kalau belanja juga tetap pakai duit ya. Kita punya duit gitu, bukan pakai dinar, bukan pakai dinar ya. Tapi kadang-kadang looknya dianggap aneh. Misalnya ya tiba-tiba kita begini terus masuk aja Plaza Indonesia, tiba-tiba langsung begitu ya. Terus orang ini
alien dari mana gitu itu. Ya. Iya. Aku merasakan. Iya kan, hal-hal yang seperti itu gitu. Misalnya kita rada ke sedikit lah, misalnya ke hotel mana atau apa gitu juga mulai udah diliatin gitu loh. Ini orang kok kayak gini masuk ke tempat ini gitu. Sekarang merasanya malah di luar. Sekolah alam bodoh sih alhamdulillah nggak ada sih. Menurut saya nggak merasakan ada hal itu, atau kayaknya yang kurang tahu. Mungkin itu ya, kalau saya mendengar dari filsuf Cina ya, Lao Tzu itu pernah berkata seperti ini, fitrahnya manusia itu adalah baik, yang merusak itu adalah lingkungan, lingkungan. Maka bagaimana kita ingin membenarkan suatu peradaban, membenarkan suatu kumpulan masyarakat, itu kita harus membentengi lingkungan itu sendiri gitu, harus kita perbaiki. Makanya kalau orang yang misalkan yang kurang baik lah, kasarnya kita kurang solihah, kurang soleh gitu ya, masuk ke lingkungan yang solih, dia akan menyesuaikan kan, dan akhirnya akan mengikuti rata-rata seperti itu. Makanya saat kita memperbaiki peradaban ya, multi peradaban, atau kita mengharapkan di sini kan peserta kita sebagai fasilitator itu baik ya. Insya Allah kan di sini komennya baik ya. Insya Allah yang Amin. yang maaf misalkan yang baru masuk, kok gini sih kok, pasti kan menyesuaikan, ikutan. Tapi yang aneh sih kalau awalnya solih tiba-tiba jadi nggak solih gitu. Awalnya Islami jadi sekuler itu. Yang dikhawatirkan gitu. Iya. Karena memang tadi kan Eropa itu kan modern karena meninggalkan agamanya, sekuler ya. Hampir di Eropa itu di undang-undangnya tuh kami sekuler gitu, negara sekuler. Bahkan di pusat ya pihak Vatikan Pausan itu marah-marah ya. Iya. Nah itu, tapi mereka akhirnya mulai bimbang juga gitu, bimbang karena kok hidup tuh jadi kering gitu, jadi modern tapi kering, jadi artis jadi gimana gitu. Itu kan fitrahnya manusia ya kan, fitrahnya manusia. Makanya kan datanglah Islam di Eropa, akhirnya mereka banyak yang masuk Islam gitu. Nah makanya tapi kebalikan nih, umat Islam ini belajar ke Barat, ingin seperti Barat gitu. Ya bisa jadi kalau yang saya baca, kekecewaan orang Islam terhadap praktek Islam itu, bukan kisahnya, praktek Islam itu sendiri gitu. Praktek Islam itu sendiri, misalkan ada misalkan kok umat Islam itu tidak maju-maju, kok umat Islam itu banyak yang menjajah, ke negara Islam itu hampir semuanya dijajah, kok kita tertinggal. Akhirnya karena kurang iman, gampang, berarti agama itu tidak perlu. Agama cuma kepada kita, kalau maju tinggalkan agama cuma bahas sholat, ibadah, politik kita harus bergerak sendiri, tinggalkan agama. Jadi ikut-ikutan ya. Nah, Ya. kita harus kantor. Ya, pesan terakhir juga di buku ini ya, itu pun dibahas Pak Agil ya. Dalam surat Matius ya. Matius surah ayat ke-21-22 dijelaskan bahwasanya bahkan di kitab sucinya mereka ya, ini ya perjanjian baru, berikan kepada kaisar urusan-urusan kaisar dan berikan kepada Tuhan urusan-urusan Tuhan. Ya, maka mereka jelas bisa melesat lebih maju lagi gitu ya dengan meninggalkan Tuhan. Jadi mereka jangankan di aturan agama, aturan kerajaan ya, bahkan di kitab sucinya pun seperti itu. Nah, kalau kita cenderung ke arah sana, maka kita bisa jadi mengikuti kelompok sana. Dan dalam Al-Quran pun dijelaskan, rumah panas. Janganlah kita mengikuti suatu kaum ya, karena ya itu ya menjadi cambuk buat kita gitu ya. Kalau mau sekuler ya kita sepertinya mengikuti sebuah kaum deh, dan kita kan jangan sampai seperti itu karena memang Allah tidak suka gitu ya. Jadi kalau pengen jadi Islam, jadilah Islam yang kafah. Nah oke, teman-teman. Ya? Kan ada lagi yang kita diskusikan lagi. Mungkin ada panas sih baru datang. Ada panas. Aduh, ada panas. deg-degan. Kurang banyak nih, tambahin. Abah Anas, Abah Adu. Terkait sekuler ya, tidak sekuler. Ada pesan, ada Pak, jangan panas. Pesan panas. Kita juga baru tahu kan, jadi Dapat diskusi. Nah, baik teman-teman, alhamdulillah ya kegiatan kita kali ini luar biasa ya, ilmu yang disampaikan oleh Pak Dinar terkait sekulerisme ya.
kita tidak bisa pungkiri bahwasanya sekularisme itu akan ada gitu ya. Sekularisme itu akan selalu ada. Dan sebagai sebetulnya ini pun menjadi tantangan kita sebagai umat Islam, bagaimana kita bisa bangkit dari keterpurukan gitu. Banyak orang Islam jadi sekuler, nah kita harus mengkanternya gitu teman-teman. Kita harus mengkanternya. Gitu kita tadi seperti Pak Dina sampaikan, kita harus menjadi muslim yang kafah gitu. Menjadi muslim yang berkemajuan ya. Kita harus maju dalam taraf manapun, gitu, dalam bidang apapun, teknologi, pendidikan, sains dan lain sebagainya. Bahkan politik teman-teman ya, yang benar-benar hampir umat Islam itu rata-rata negara yang mayoritas tapi sekuler itu. Apalagi kalau misalnya sekuler ini bukan hanya pada politik tapi pada kehidupan. Nah, ini yang kita tidak inginkan. Nah, makanya memang kita harus melakukan hal yang kecil dulu, yaitu satunya dari pendidikan. Kita mengajarkan siswa-siswa kita menjadi pribadi yang muslim yang baik. Kita tanamkan pilar akhlak, kita ajarkan mengenai kisah-kisah Nabi dan Rasul, ya, dan kisah-kisah tentang umat Islam pada jaya kok, kita pun harus bisa jaya kembali gitu. Kita kenalkan para ilmuwan Islam dan lain sebagainya. Mungkin itu dia kegiatan kita kali ini ya, komunitas Cakra Wala, bukan Cakra Wirawa ya, Cakra One Week One Book ya. Insya Allah mudah-mudahan minggu depan bisa kita lanjut lagi. Kita akan bahas buku Insya Allah ya, bisa digeser waktunya. Insya Allah. Nah, Insya Allah mungkin pembicaranya mungkin dari teman-teman dari Salam Bogor yang wah aku banyak buku nih, banyak baca, bisa di-share juga ya teman-teman. Sekian dari kami, terima kasih Pak Dina dan teman-teman semua yang offline maupun yang online yang sudah hadir. Ya, biar semangat, tetap kita harus tebak paku ya. Tebak salam. Learning Advance Meeting. Terus aja teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ini gimana?